Aku sempat menemani adikku makan malam. Dia minta dibuatkan sambal pedas dan acar mangga. Dia bilang, seminggu lagi akan hiking di Mojokerto bersama 8 kawannya. Rere meminta sejumlah uang. Dia takut meminta uang lebih pada orang tuanya, karena sudah pasti tak diberi izin bepergian jauh. Juga satu hal yang masih tercatat dalam ingatanku, saat ia berpesan agar aku jangan meninggalkan Eyang saat ia pergi. Waktu itu aku lanjut bertanya beberapa pertanyaan soal kesehatannya. Tapi dia terus terang jika tubuhnya sudah kembali sehat. Hanya saja, nafsu makannya bertambah 2 kali lipat saat ia sering bermimpi tentang perjalanan jauh. Kok tahu Eyang ada tamu? Ketemu di jalan nyari. Tuh gelas kotor di dapur menumpuk, Mbak. Tanggapannya sembari mengucek jari dengan sabun babon. Iya, tadi Pak Yono dan warga pengajian di sini, Re. Buat apa, Mbak? Enggak, cuma ngesterilin rumah, bacain Al-Quran buat Bagas. Juga semoga penghuni rumah ini pergi. Jelasku menambahkan, oh iya deh, Rere juga udah bosen diganggu melulu sama pocong. Mau ngadain party, tapi teman-teman Rere dengar cerita kawan Hasim, makanya udah ogah dateng. Anak itu menggantung tasnya, kembali ke dinding dengan patuh. Sementara aku menyusul Eyang untuk tidur. Aku membuntutinya, sembari terus memikirkan hal yang tadi terjadi. Kenapa bisa aku tiba-tiba berubah seperti orang lain di mata semua orang? Lalu saat aku mendengar teriakan Rere dari pintu, tubuhku seketika kembali normal. Aku sangat yakin, jika tadi Rere memanggilku beberapa kali, bahkan suara jeritan aneh itu terasa masih hangat membekas. Rere menjerit keras. Orang-orang memekik kelantang, seperti sedang menyaksikan kejadian memilukan. Di telingaku sangat bising, di mata orang aku sedang mengada-ada. Naruh tasnya mending di kamar Eyang dulu, Re. Enggak ah, masuk kamar cuma sebentar kok. Langkahnya luruh tanpa ragu. Melepas anak kunci kamar, lalu menenteng pelita dan digantungkannya pada tempat biasa. Aku hanya menghela nafas tenang dan memastikan semuanya baik-baik saja. Aku menuju ruang tengah dengan melaksanakan ibadah tak jauh dari posisi Eyang tidur, sementara Rere masih berjibaku dengan aktivitasnya. Saat Rere keluar kamar yang sudah lama terkunci, ia terus melewatiku menuju kasur tidur Eyang. Tidak ada yang terjadi, sampai akhirnya kami berdua terlelap dan mendengar azan subuh setelah beduk masjid berbunyi. Subuh yang masih awal membuatku terdiam melihat Rere yang sedang membelalakan mata. Wajahnya tiba-tiba terlihat berubah. Wajahnya putih tapi sayu, bibirnya pucat, kantung matanya berwarna ungu. Aku semakin terkejut saat mataku kembali tertuju pada bayangannya di sudut ruang. Bayangan Rere bukan menghilang, malah tercetak 3 kali lebih hitam. Eyang? Eyang menoleh dari tempatnya saat mendengar aku memekik. Kondisi Rere saat itu seperti habis disumpal. Urin dan tinja tergenang di atas sprei. Selangkangannya terlihat dipenuhi darah. Rere, ini Mbak. Sungguh, tidak ada yang bisa melukiskan bagaimana rasanya melihat keadaan adikku. Hatiku seperti tertusuk. Air mata mengalir begitu deras. Apalagi saat Eyang perlahan membuka mulut Rere dengan penuh zikir-zikir dan doa. Panggil Umi, Neng, cepat. Umi kan sudah pergi ke Kalimantan, Eyang. Astaga, sampai lupa. Tuturnya menahan emosi. Eyang sudah terlihat seperti orang edan saat mengguncang tubuh Rere yang tidak berdaya. Email minta tolong orang dulu, Yang. Tanpa menunggu lama, aku berlari dengan penuh kecemasan, membelah kembali malam yang begitu suram di antara rumput belukar. Saat berlari di tengah halaman, tiba-tiba terdengar suara teriakan Eyang dari dalam rumah. Eyang berteriak sembari memaki-maki seseorang. Sepertinya Eyang menumpahkan segala emosinya pada sosok bermukena putih yang tinggal di balik pintu kamarku. Di sisi yang lain, pagi yang dingin. Sejak malam aku sudah tidak bisa terpejam. Eyang dan salah satu mantri yang ditugaskan dokter masih setia menjaga Rere. Pendarahan hebat yang katanya hanya darah kotor biasa membuat aku tak percaya hasil pemeriksaannya. Dari semalam kami terjaga,
Beberapa pemuda yang membantu kini mulai meninggalkan rumah. "Mbak, Rere beneran gak apa-apa. Mbak suruh dia pulang aja," bisik Rere. Dia berkali-kali bilang kalau tidak merasa nyaman ketika harus dipantau dan dilarang makan. Rere bukan seperti Rere di malam tadi. Rere sadar dan kembali terlihat bugar. "Mbak, swear deh, gak apa-apa. Gerah banget tahu, mau mandi." Begitu ia memelas, tapi malah membuatku semakin takut menghadapi malam-malam selanjutnya dengannya. Untuk itu, Mantri diminta oleh Eyang untuk menjadi pendamping Rere. Aku diam-diam pergi meninggalkan rumah, berjalan kaki hendak menemui Bang Owar agar ia segera ke rumah. Beberapa minggu tak pernah ku dengar kabar lelaki itu lagi. Padahal terakhir ia berpesan jika aku pulang ke Siliwangi dia akan menemui kami. Buku catatanku ia ambil saat malam terakhir di rumah Eyang. Itu yang semakin membuatku cemas. Cemas karena takut suatu hal buruk terjadi dan berimbas hingga ke Bang Owar juga. Saat Bang Hasing mampir beberapa waktu lalu, dia bilang bengkel di hadapanku ini tutup. Tidak tahu apa yang terjadi. Tidak ada tanda-tanda aktivitas di sana. Ban bekas dan barang rongsokan tidak dibereskan. Dibiarkan begitu saja sampai debunya menumpuk. Hari ini aku ingin memeriksa lagi. Harapanku untuk kesembuhan Rere ada pada diri Bang Owar. Apa dia sakit? Aku mengelilingi beberapa rumah yang jarang. Rumah yang kebanyakan masih beratap rundia di bagian belakang. Beberapa menit aku berhenti, mencuri nafas dan mengatur ritme jantung yang berdetak kencang. Hingga dari kejauhan, aku bisa menerawang. Ruang kecil kontrakan milik lelaki bujang itu terlihat sepi. Rumput di dinding bangunannya sudah ramai. Tanah gembur merah tidak lagi terjamah. Hanya bunyi burung liar yang menyambut langkahku semakin mendekat. Benar, lelaki itu sudah lama tidak datang kemari. Karena penasaran ingin tahu keadaan di dalam rumah itu, aku memberanikan diri mendekat. Kakiku menjajaki teras, mengintip celah jendela kayu dengan mata memicing. Sudah jauh-jauh jalan kaki, yang dicari ternyata pergi. Tapi barangnya masih utuh semua. Berarti dia tidak pindah, hanya pergi. Karena takut diburu malam, aku lantas beranjak. Namun, kakiku tak sengaja menyentuh karpet. Di bawah karpet itu ternyata terselip surat. Surat itu berwarna biru, bercak memercik setiap sudut amplopnya. Aku buru-buru memeriksa. Padahal merasa canggung dan takut sendiri berdiri di kontrakan ini, mengingatkanku pada cerita sang pemiliknya tentang hantu noni, kakek tua, dan pocong usur. "Amril, kunci bengkel ada di tempat biasa. Besok saya balik kampung, Mama berpulang." Owar. Aku menelan saliva dengan mata melebar. Innalillahi. Nafasku tercekat. Tanganku seakan kehilangan penyangga. Ibu Bang Owar ternyata meninggal setahun yang lalu. Dan aku baru tahu sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Saat terpaku pada surat, tiba-tiba terdengar ranting kayu dari arah samping kontrakan. Aku menoleh sigap. Mataku melihat seorang wanita bergaun kebaya datang, berjalan menuju depan teras dengan manik mata terlempar ke arahku. Ono manungso? Manis sekali dipandang. Namun ada yang aneh saat aku mendengarnya berbisik. Aku tidak berani menatap nenek itu lebih lama, hanya mencuri pandang. Surat yang tadi masih ada di tanganku segera kumasukkan ke dalam saku. Sejenak hening, terasa mencekam kala tubuh renta di hadapanku itu bergumam pelan. "Melebu cah?" Sembari tersenyum. "Inggih, Nek." Tidak sadar bibirku mengucap dan membalas. Kemudian aku melihat ia berjalan dan berbungkuk. Namun saat aku membalas ucapannya, tiba-tiba nenek itu terseok-seok ke belakang hingga ia menembus dinding rumah Bang Owar. Aku tercekat. Sekujur tubuhku gemetar hebat. Baru sedetik saja aku mengambil nafas, kembali lagi terdengar suara derap langkah di dalam rumah menuju pintu. Saat itu aku seperti seorang tamu yang menunggu lama agar dibukakan pintu. Suara langkahnya sangat terburu-buru. Hal itu membuat tungkai lututku semakin lemas. Ya Allah, demit! Umpatku sebelum aku akhirnya berlari terbirit-birit. Sialnya lagi,
Satu sendalku yang baru-baru kubeli tertinggal. Tak peduli dengan jantungku yang seolah tertawa riuh di dalam sana. Aku terpaksa terus menerobos jalan. Orang-orang yang sempat melihatku ikut terkejut karena aku berlari tidak hanya sampai melewati lorong, tapi hingga keluar ke jalan poros. Satu orang bertanya kenapa aku seperti ini, tapi tidak aku hiraukan. Satunya lagi bilang kalau aku perempuan tidak waras. "Dek, ada apa? Lari-larian tengah jalan?" teriak pedagang asongan. Aku sudah berlari sampai ke depan sekolah taman kanak-kanak. Kebetulan aku kenal dengan beliau, makanya ia tak sampai hati menganggapku orang gila. "Dikejar anjing gila, Bu De," jawabku, lalu berlari lagi. Aku menggerutu dalam hati, ingin marah, tidak bisa, ingin tertawa, tidak mampu, karena aku merasa kehabisan nafas dan bermandi keringat. Hebatnya aku, saat genting seperti itu pun, aku tetap bisa menahan haus. Mungkin karena aku lupa membawa uang. Saat masuk area rumpang, azan zuhur sudah berbunyi seperti gendang dalam perutku. Aku semakin memelankan langkah, melihat jauh rumah Eyang dari batas pagar, dan berhenti ketika rumah Eyang terbuka lebar. Tidak sama seperti biasanya yang selalu tertutup. Aku yang bertanya-tanya, akhirnya berlari kecil lagi. Penasaran, siapa yang datang siang-siang begini? Padahal, aku belum mengirimi Bang Hasim surat. Apa Rere baik-baik saja selepas aku pergi? Eyang dan suara yang tak asing menyambutku dari dalam ruang. Netraku segera mencari tahu. Ternyata dugaanku tak meleset. Eyang kedatangan Bibi Lija. "Neng, autan begitu bajumu? Habis dari mana kamu?" cecar Eyang. Sementara mataku masih beradu dengan hadirnya Bibi Lija. Ia terduduk sambil sibuk menyodorkan kresek bening. Aku melirik isinya. Isinya gorengan ubi. Ubi berasal dari daun singkong yang ia selalu masak dengan masakan buntil. "Iya Yang, habis ketemu anjing gila di jalan, sendal Imel diambil." "Walah, makanya Toneng, kalau pergi ya mesti laporan dulu. Gimana kalau kamu ada apa-apa?" "Maaf Eyang, Bibi sudah lama sampainya, Bi?" "Belum lama Neng, sini makan oleh-oleh dulu." "Maaf, cuma ada yang jadi, yang mentah habis dibagi-bagi." Ia tertawa ramah dan mengajakku bergabung. Sementara Eyang belanja ke dapur membuatkan kami air hangat. Entah apa yang mereka sudah bicarakan. Sekarang Eyang terlihat tak acuh dan tidak lagi posesif dengan Bibi. "Makasih Bi, lain kali jangan repot-repot begini," ucapku yang memang tidak ingin merepotkan. Pada saat obrolan dibuka, Bibi selalu melihat ke arah bawah meja, tepat di samping lemari raksasa itu. Aku yang seolah mengerti maksudnya, hanya tersenyum kecil, sinis. "Cari apa Bi?" umpanku. Ora Neng." Aku yang seketika mendapat firasat aneh, segera mengatur emosi. Kutata nafasku sembari berpura-pura mencomot sepotong gorengan ubi, manis dan gurih, meskipun sudah dingin. Mata Bibi yang tak lagi berbinar seperti tadi semakin membuatku merasa tidak nyaman. Apa benar Bibi tengah sibuk memotret keadaan rumah dan mencari bungkusan paku yang dulu? Dia sengaja meninggalkan bungkusan itu atau memang ia lupa? Bang Owar mengamankan itu di dalam gedung. Entah apa yang sudah Bibi lakukan selama ini tanpa sepengetahuan Eyang. Tapi aku sekarang tidak akan tinggal diam jika memang ia dalang dari pelaku teror sosok bermukena itu. Bibi mengemas barang dulu baru ke belakang. Email tak tinggal. Mau nengokin Rere di kamar ya Bi? "Inggi, silakan Neng. Mau nyapu dulu di sini." Dengan langkah gontai aku meninggalkan Bibi. Dia bergerak cepat mencari sapu di sudut rak kakung, lalu seperti robot pembersih yang bergerak cekatan mencari debu. Karena memang was-was dan cemas pada Rere, ku pacu langkahku menuju ranjang. Ternyata mantri itu sedang membicit kening Rere dengan menyapunya tetesan herbal. Perlahan kami saling menyapa, tapi dengan nada berbisik, takut menarik perhatian Bibi di luar dan Rere yang sedang terlelap. "Rere nopo Mbak?" Sebut saja Mantri Nur. Usianya sedikit tua daripada aku. Ia menoleh, lantas sedikit menepikan kursi yang didudukinya. "Habis makan dan bersih-bersih, dia tidur Neng.
Katanya pusing. Pas tidur kok ngigo terus. Ngomong sambil teriak-teriak. Ini baru sedikit tenang, Neng. Jelasnya terlihat sendu dan simpatik. Ngigonya bagaimana? Tanyaku. Bilangnya, lepasin sarung di badannya, padahal kan cuma pakai baju celana. Ya wes, biar email saja yang gantiin, Mbak. Ora opo Mbak tinggal. Soalnya mau ke balai lagi, banyak pasien nantinya. Ya sudah, ndak apa-apa. Email panggil Eyang dulu ya, Mbak. Sebentar. Ndak usah, Neng. Tadi udah dikasih ampau kok, banyak. Sampai saya nolak, tapi Mbah Ratu maksa. Ia mengulum senyum, mengemasi barang medisnya, lalu berdiri. Beliau pergi dan aku kembali pada Rere. Badannya hangat. Semuanya terlihat baik. Tapi kenapa ia terus seperti ini? Kenapa Rere sampai berlarut sakit? Kuhela nafas panjang, memikirkan banyak hal yang seakan-akan sudah memecah belah pikiranku. Saat termenung, suara gesekan lantai terdengar dari luar. Menimang-nimang Bibi sebenarnya akan melakukan apa saja, membuatku ingin segera menengok. Dari lubang kunci, aku bisa melihat segalanya. Bibi Lija seperti kesetanan kesana kemari. Ia terlihat panik, dengan wajah memandang kiri kanan ke segala penjuru ruang. Detik itu, darahku mengalir seperti arus sungai karena tersulut emosi. Benar saja dugaanku. Orang yang selama ini Eyang percaya menyimpan sebuah rahasia besar di rumah ini. Tiba-tiba dari dapur Eyang muncul. Eyang sontak mengagetkan Bibi dan mulai menahan sesuatu yang ia sembunyikan dalam gurat wajahnya. Perlahan, sapu itu kembali dia kayuh, seperti sedang bekerja khusyuk, bekerja bersungguh-sungguh. Nyari apa, Jak? Suara batinku tiba-tiba diwakilkan oleh Eyang. Bibi yang seperti tenang-tenang saja mendapat interogasi Eyang langsung menunduk. Nyari cincinku, dulu tak taruh sekitar sini. Mungkin ada orang yang sudah ngambil, Mbah. Cincin itu pengen tak jual, punya si Ina, Sabrina. Tapi ngilang waktu banyak tamu. Benarkah? Kecemasan dari wajahnya begitu meyakinkan. Benarkah demikian? Jika benar, berarti aku sudah salah menilai Bibi. Walah, Lija. Makanya toh, ada barang yang disimpan rapi. Ikat di kantong celanamu. Sudah, nanti tak ganti. Kamu rapihin barangmu saja ke belakang. Aku tidak membuka pintu kamarku selama Bibi membereskan meja dan memindahkan barang. Aku menahan diri agar tidak menemuinya dulu. Keadaan yang semula ramai menjadi lengang. Rere yang sudah lama tidur akhirnya bangun dan meminta kepalanya dipijit lagi. Malam harinya, kecemasanku berangsur hilang tentang peristiwa tadi bersama Bibi. Bang Hasim dan seorang kawannya yang bernama Panca datang mengubah suasana suram. Meskipun begitu, kedatangan mereka ternyata membawa kabar kurang mengenakan. Kabar buruk tentang pendidikan Rere. Surat panggilan? Maksudmu apa, Hasim? Aku tidak habis pikir. Tunggakan Rere bisa melebihi kredit kursi rotan edisi terbaru. Uang yang tercetak di ujung pemberitahuan itu banyak sekali, sampai membuat Eyang terdiam cukup lama. Akhirnya bersuara. Eyang, Rere ternyata ngebayarin ongkos hiking kawannya kemarin, tidak bayar semester. Kawannya kira memang SPP Rere sudah beres, ternyata tidak. Bang Hasim mencoba memberi penjelasan dengan bahasa daerah juga. Logatnya kental. Rere, teriak Eyang. Semua mata tertuju pada kami. Mungkin mereka ikut merasa tak enak. Eyang memanggil cucunya yang sedang sakit dengan suara tegas. Yang, ojo kenceng-kenceng, sanggahku. Kami tiba-tiba dikejutkan suara langkah dari kamar. Rere yang tengah memijat pelipisnya muncul sembari mendekat. Eyang, Rere minta maaf, Eyang. Lalu surat opo yang satu iki, Hasim? Bang Hasim yang sedikit kalap segera menjelaskan begitu pelan dan meminta Eyang menahan amarah. Hasim akan datang sebagai wali. Eyang jangan kerasi Rere seperti itu. Kalau dia sakit ya tidak masalah, Eyang maklum. Tapi ini surat pemanggilan orang tua karena tugas yang diberikan tidak dikerjakan. Opo iki maksudnya? Sini kamu, bendaknya pada Rere. Rere yang terkesiap segera manut. Sementara kami hanya bisa pasrah.
Takutnya Eyang akan melapor kelakuan Rere pada orang tuanya. Bang Hasim tidak bisa mengelak jika Rere memang sepadan preman sekolah. Mata Bang Hasim hanya menatap Rere dengan sirat membunuh, seakan ingin menjunuskan tombak penuh peringatan. Mau alasan opo? Alasanmu kerja tugas di kamar, tapi ini opo? Rere kan sudah rajin, Eyang. Pas rajin tiba-tiba jatuh sakit. Tobatnya ditunda sampai sembuh. Janji nanti rajin lagi. Ia meringis saat Eyang mencubit pinggangnya dengan gemas. Rere yang terlihat sulit mengimbangi perlakuan Eyang tiba-tiba ingin terjatuh. Tapi Panca, kawan Bang Hasim, sontak segera menahan. Aku melihat wajah Rere kembali pucat. Mungkin dirinya terbesit rasa bersalah tentang semua yang ia perbuat di kampus. Ia bahkan tak berkomentar saat Eyang menandatangani surat pelunasan tersebut. Neng, ajak adikmu masuk ke kamar. Mukanya putih sekali. Eyang ternyata juga menyadari. Bang Hasim segera membantuku. Rere kami bawa ke kamar dan kami bantu baringkan. Saat itu dari arah kejauhan terdengar suara piring saling terbentur. Ada orang ya di dalam? Tanya Bang Hasim. Iya bang, Bibi, pengasuh rumah Eyang balik tadi. Bang Hasim hanya manggut. Ia lantas mengatur suhu cahaya pada lampu pijar sebelum kembali memeriksa tubuh Rere. Aku meninggalkan mereka, meninggalkan Eyang dan Panca di ruang tengah menuju dapur. Tanda tanya yang bersarang dalam kepalaku belum diruntuhkan oleh kenyataan. Apa yang sebenarnya orang itu cari dalam rumah ini? Bibi Lija sepertinya tengah serius membereskan piring. Padahal dia hanya ditugaskan di siang hari. Pertama, membersihkan perabot rumah. Kedua, memangkas rumput di halaman rumah. Tugas tambahan yang dia lakukan saat ini untuk apa? Maaf Neng, Bibi tidak bisa tidur, makanya bantu-bantu bersih piring kotor. Aku semakin tertantang. Emosi dalam dadaku tiba-tiba menjadi tak stabil. Kupacu langkahku menuju gudang dan mengambil bungkusan paku itu dengan hati nyalang. Dalam kegelapan, seolah menembus nuraniku yang lengah, aku lupa dengan siapa aku curiga. Hatiku kini bertukar tanya dengan kepala. Apa tujuan orang itu datang kemari? Memang karena mencari benda aneh ini? Bibi nyari ini ya? Tak kusangka, untuk pertama kalinya wanita itu memperlakukan aku seperti bayi tak berdaya. Lengan kananku yang memegang gulungan kain kafan tiba-tiba ia sentuh. Lalu usapannya menjalar pelan hingga ke batas siku tanganku. Sudah kuduga, Neng sudah tahu. Nafasku tertahan. Aku seolah merasakan sentuhan dingin dari sosok pembunuh berantai rumah ini. Email hanya nemu di kolong meja, nggak tahu isinya apa. Tak ada jawaban dari Bilija. Saat itulah aku merasa duniaku berhenti. Aku bisa merasakan sentuhan tangan, deru nafas yang berat dari pipi Lija saat ia memilin-milin lenganku hingga aliran darahku terasa memanas. Darah di dalam tubuhku menjalar seolah berlabuh di ubun kepala. Bulir bening menembus pelipisku tanpa bisa kuhalau. Detik ini, aku sedang ditatap Bibi. Tidak, aku tidak yakin dengan siapa aku bertatapan sekarang. Manusia, jin, atau aku hanya kembali berhalusinasi? Jangan email, berhenti belagak tahu. Kamu bukan tandingan bagi sosok mayit yang bangkit di hadapanmu ini. Lihat dan perhatikan sekali lagi, dia. Lihat sebentar lagi, aku bisa hidup bersama denganmu. Tiba-tiba Bibi berbisik-bisik, suaranya teramat dingin. Deleng, ing menit, aku iso manggon karo sampean. Sambung suara lirih yang lain. Sekali tarikan nafas bisa membuat dia menyerangku, seolah aku sedang berada dalam ujung tanduk. Suara yang seperti berasal dari dua rongga mulut dan mengucap sekalimat bersama-sama. Suara Bibi seperti diikuti gelombang suara berbahasa Jawa dari mulut orang lain. Apa maksud ucapannya? Bibi. Bukan, pocong yang berdiri di hadapanku seolah menuntunku untuk terus menatapnya lebih lama. Lebih lama hingga aku tak bisa menarik nafas dan kehilangan. Mel, kau lama betul. Lagi apa gelap-gelapan? Serak. Aku sedikit terjerembab. Bibi mundur hingga terperosot ke dasar lantai. Sementara itu Eyang muncul dari luar, membuat segalanya seperti mimpi.
Aku bermimpi kembali di bawah kendali sosok bermukena putih berwajah hitam legam itu. Lalu, sikapnya yang baru saja membuatku ketakutan, seperti tidak dibuat-buat. Benarkah Bibi adalah pelaku teror? Atau dia hanya kerasukan? Dia juga korban? Aku tidak tahu, sungguh. Bibi permisi dulu. Itu bungkusan apa, Neng? Sampah? Tanyanya yang kini berdiri sembari memegang kepalanya. Tatapan kosong yang mengerikan tadi seolah hilang begitu saja. Padahal aku yakin Bibi sedang menggeram dan menekankan kalimat aneh di telingaku. Seketika, keadaan sekeliling kembali berubah. Bibi meninggalkan aku, sementara Eyang sudah buru-buru menarik lenganku kembali ke kamar. Apa yang sedang terjadi padaku seolah tidak ingin Eyang singgung. Padahal aku tahu Eyang melihat aku dicekal kuat oleh Bibi. Entah karena apa, malam di detik aku kembali pada Rere, air mata di pelupuk wajahku tiba-tiba kembali menetes. Aku tidak tahu penyebab aku ingin menangis. Aku hanya benar-benar terluka. Aku seolah ingin menangis, menangisi sesuatu hal yang aku tak tahu apa itu. Dek, lebam gitu, habis jatuh, tegur Bang Hasim. Eyang menyuruh Bang Hasim agar tidak meninggalkan rumah. Panca, kawannya memutuskan untuk pamit sendirian karena besok sedang ada kuliah. Bang Hasim menenteng pelita sedikit lebih tinggi dan dekat di tempat ia terduduk. Pastinya sedang menyelidiki dengan perubahan wajahku. Ada apa? Mengapa? Bang, ada yang ingin email ceritakan, Bang. Terangku. Bang Hasim seketika bergerak. Matanya menoleh pada tubuh Rere yang terbaring. Lantas kami kembali saling terdiam. Lihat pocong lagi, Mel, tebaknya. Aku mengangguk. Lebih kencang dalam terisak. Tubuhku seolah tak punya penyangga tulang. Semua tentang pocong atau sosok bermukena putih yang hidup dalam kamar ini membuatku semakin ingin menyerah. Karena mungkin suara tangisku terdengar, tiba-tiba tubuh Rere bergerak di atas ranjang. Dari keranjang yang pendek diikuti gerakan Bang Hasim, lantas menenangkan kami berdua. Dia menginstruksikan agar aku sabar, diam, lalu memberikan waktu agar Rere kembali nyaman dalam istirahatnya. Rere, suhu tubuhnya panas. Abang sudah berikan ini, pilnya lumayan banyak, bisik lelaki tegap itu. Ia menunjuk bekas pembungkus obat yang sudah kosong hampir satu papan di atas meja. Suara tegas membaca doa di seberang kamar sana menemani keheningan ini. Aku berupaya agar tidak lagi meneteskan air mata. Meskipun aku pastikan sepanjang malam ini akan terus menangis dalam hati. Sementara itu, malam semakin membawa waktunya pada palang pintu dini hari. Denting jam dari ruang tengah seolah terus terjaga. Ia berbunyi, bersorak-sorai, menunggu pagi. Seperti kelopak mataku yang sudah lupa kapan terakhir kali terlelap tenang. Email mencurigai Bibi, Bang. Bang Hasim mengajakku kembali bercerita. Setelah sekian waktu, aku mulai membeberkan semua yang tadi aku lakukan di dalam dapur bersama Bibi. Dia yang menaruh benda aneh seperti itu dalam rumah. Iya, isinya paku, Bang. Kayaknya kafan. Baunya persis seperti yang email cium waktu datang ke rumahnya. Kalau Bang Ohar ada di sini, pasti dia juga yakin seperti yang aku bilang, Bang. Dia bilang apa lagi setelah itu, Mel? Cecar Bang Hasim. Semoga ucapanku bisa membuat lelaki ini sadar dan mengambil tindakan tegas. Aku tidak bisa meninggalkan kepercayaanku terhadap Eyang setelah apa yang sudah terjadi padaku baru saja. Abang percaya kamu, Dik. Tapi kamu harus tahu dan sadar. Eyang sudah cerita banyak juga soal kamu yang bukan sering lagi sih. Nyaris setiap detik kamu kerasukan orang lain juga. Kamu sering berhalusinasi, Mel. Melihat orang seperti Bilija itu setan. Padahal yang salah ada di mata kamu. Abang minta kamu jangan gegabah dulu. Apalagi sampai mengumpat langsung dengan Bibi. Abang akan ambil alih semuanya. Mulai hari ini, Mel. Bukan tenang. Tangisku yang tertahan seolah meminta dibebaskan. Aku kembali terisak dan menumpahkan segalanya. Segala hal yang masih terikat dalam dadaku. Sesak. Aku merasa sakit tanpa berdarah saat harus menghadapi ujian panjang di rumah ini. Entah sampai kapan semuanya bisa kembali seperti dulu. Tidur dulu, Mel. Nanti jam 2 abang bangunin. Kita gantian jagain Rere. Lelaki itu beranjak memeriksa keadaan luar.
lalu kembali membawa pelita. Saat itu aku mulai merasa tenang. Aku raih kain tebal di atas meja, lalu berbaring di bawah ranjang. Karena Bang Hasim mengambil posisi duduk sembari bersandar. Cerita Bang Hasim, ia ulas kembali bulan depan tentang apa yang ia lihat saat berjaga di tengah kesunyian panjang. Melihat roh tanpa kepala, berjalan melewati batas pintu, berdiri tepat di gantungan bajuku. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah bagian ke-13 di channel YouTube Fakta Sejarah. Jangan gantung mukena, novel misteri dari Kak Zole Pena. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.